Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Jadi, untuk channel ini akan membahas seputar ilmu ekonomi ya. Nah, yang pertama, bab 1 konsep dasar ilmu ekonomi. Apa aja yang akan kita pelajari di bab ini? Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, mengidentifikasi masalah ekonomi, yaitu tentang kelangkaan. Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, mengklasifikasikan kebutuhan manusia dan alat pemenuhan kebutuhan manusia. Di beberapa buku juga ditulis alat pemuas kebutuhan manusia, tapi intinya sama saja. Yang ketiga, menganalisis biaya peluang atau yang kita kenal sebagai opportunity cost. Nanti juga akan kita bahas. Dan yang terakhir, mengidentifikasi masalah ekonomi klasik dan modern. Jadi ada masalah ekonomi klasik ataupun modern. Oke, lanjut. Nah, ini adalah peta konsep bab 1 yang akan kita pelajari ya. Jadi ada di yang paling kanan sini, pengertian dan masalah ekonomi. Kemudian dipetakan lagi menjadi pengertian, masalah, kelangkaan, dan penyebab kelangkaan. Kemudian ada kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan, alat pemenuhan kebutuhan, biaya peluang, dan masalah pokok ekonomi baik klasik ataupun modern. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang prinsip dan motif ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, deskriptif, teori, ataupun terapan, dan yang terakhir ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini adalah ekonomi yang paling berkembang ilmunya di masa modern ini. Oke, lanjut. Yang pertama ya, kita bahas tentang pengertian dan masalah ekonomi. Oke, pengertian ekonomi. Kalau kalian misalnya dengar ekonomi, biasanya dengarnya di mana tuh? Kata-kata ekonomi. Biasanya kan kita kalau beli tiket ya, beli tiket. Nah, itu ada istilahnya. Mau kelas apa? Yang ekonomi kah? Ada lagi kelas bisnis dan sebagainya, misalnya tiket kereta api. Kemudian ada juga tiket konser ya. Itu juga ada istilahnya tentang ekonomi, VIP, dan sebagainya. Sebentar, saya ganti warnanya jadi hijau saja. Oke. Tiket biasanya ekonomi. Nah, kenapa kok ada istilah harga ekonomis dan sebagainya? Oke, nanti kita bahas ya. Kalau istilah ekonomi sebenarnya berasal dari bahasa Yunani. Ada dua kata, ikos dan nomos. Ikos adalah rumah tangga, nomos adalah tata kaidah ataupun aturan ataupun pengelolaan. Jadi maksudnya rumah tangga, ini rumah tangga kan terdiri dari ayah, ibu, dan sebagainya ya. Nah, ini masalah rumah tangga dan bagaimana cara mengelola rumah tangga itu biar bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi disimpulkan, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Nah, ini tentang manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Ya, kalian sebenarnya kalau dikasih satu atau di keluarga kalian lah, kan sumber dayanya tersedia dan terbatas kan. Seperti misalnya uang bulanan, gaji, dan sebagainya. Tapi bagaimana caranya orang tua kalian itu bisa mencukupi semuanya itu? Nah, itu namanya sebenarnya sudah menerapkan dari ilmu ekonomi itu sendiri. Oke, balik lagi ke tiket ekonomi ya. Ada tiket ekonomi, bisnis, dan sebagainya. Nah, ekonomi ini selalu disandingkan dengan kata murah. Kalau menurut saya tadi ya, kata murah, efektif, ataupun efisien. Jadi sebenarnya ekonomi itu memang bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada tapi tetap bisa memanfaatkannya. Nah, kenapa kok disandingkan dengan kata ekonomi? Misalnya kalian nggak punya uang, pengen lihat konser, atau kalian uangnya cukup buat ekonomi saja, buat beli tiket ekonomi. Nah, kalian kan tetap bisa mendapatkan manfaatnya, tetap bisa melihat konsernya dengan biaya yang lebih murah ketimbang kelas VIP dan sebagainya gitu. Lanjut.
Nah, masalah ekonomi. Jadi masalah ekonomi sebenarnya ini masalah pokok ilmu ekonomi ya. Masalah pokok ekonomi atau inti masalah dari ekonomi itu hanya satu, yaitu tentang kelangkaan. Kelangkaan sendiri, eh, kelangkaan atau biasanya kita kenal dengan istilah scarcity. Ini kelangkaan. Nah, di sini ada kata-katanya. Salah satu masalah ekonomi adalah kelangkaan, masalah intinya. Munculnya kelangkaan disebabkan oleh adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya sebagai alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas. Nah, itu masalah kelangkaan. Kita itu butuhnya manusia tidak terbatas ya. Mau butuh dari bayi sampai kita meninggal itu tetap butuh terus. Kapan kebutuhan manusia itu selesai? Ya ketika dia meninggal dunia. Sedangkan sumber daya atau alat pemuasnya terbatas. Sumber daya itu ya kayak misalnya uang kita, kemudian kemampuan kita. Nah, kalau alat pemuas itu barangnya. Nah, barang atau jasanya yang terbatas. Misalnya kalian pengen beli apa? Eh, Beli rumah tapi di pemukiman yang padat. Nah, itu kan lahannya juga terbatas kan. Gitu. Oke, kelangkaan adalah, nah ini, istilah kelangkaan itu adalah kondisi di mana kebutuhan manusia sulit untuk dipenuhi. Kebutuhan sulit untuk dipenuhi karena kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan alat pemenuhan kebutuhan terbatas. Nah, jadi, kelangkaan sama dengan jumlah kebutuhan melebihi dari alat pemuas kebutuhan. Nah, di ekonomi memang banyak istilah-istilah yang aneh atau unik ya. Alat pemuas kebutuhan itu enaknya ngomong adalah barang atau jasa. Nah, kayak kemarin pas pandemi COVID ya, masker itu kan jadi langka. Kenapa langka? Kita semua membutuhkan masker, bahkan keluar rumah pun diwajibkan untuk memakai masker. Tapi yang memproduksi sedikit atau jumlah yang ada di pasaran sedikit, sehingga terjadi kelangkaan. Nah, sebenarnya ciri-ciri kelangkaan itu ada dua macam yang paling gampang kita kenali. Ciri-ciri dari kelangkaan. Oke, yang pertama adalah misalnya, balik lagi ke masker. Sebelum terjadi pandemi, harga masker berapa kira-kira? Satu kotaknya. Murah kan? Ya. Nah, tapi ketika terjadi kelangkaan, harganya gimana? Ya, benar. Harganya pasti naik. Barang yang mengalami kelangkaan, ciri yang pertama, biasanya harganya itu akan naik. Bahkan harga masker ketika waktu pandemi, satu kotaknya bisa 50 ribuan. Nah, sekarang sudah tidak terjadi kelangkaan lagi, harganya turun menjadi normal. Gitu. Yang kedua adalah barangnya sulit ditemukan. Ciri dari kelangkaan. Sulit ditemukan. Namanya saja langka ya, jadi barangnya sulit ditemukan. Sekarang kalau setelah pemilu ini sebenarnya ada juga yang langka, yaitu beras. Beras itu sekarang langka. Kalian coba cari di Alfamart, Indomart, itu biasanya kosong stoknya. Nah, kalau di pusat grosir misalnya seperti Lotte ataupun Superindo, biasanya masih ada, tapi dibatasi. Hanya satu orang boleh satu saja. 5 kilo saja, tidak boleh lebih. Kenapa kondisi seperti itu ya? Karena langka, sulit ditemukan gitu. Lanjut ya. Nah, penyebab kelangkaan ada beberapa sebenarnya, tapi yang di sini saya tulis 5 ya. Yang pertama, perbedaan letak geografis. Jadi di mana tempat kita tinggal, biasanya ada barang yang sulit kita temukan. Misalnya di daerah pegunungan. Nah, di daerah pegunungan ini akan sulit untuk memperoleh garam. Garam. Kalau misalnya daerahnya ini adalah misalnya garam. Kalau daerahnya
misalnya memang jauh dari lautan gitu. Nah, ini namanya kelangkaan dari perbedaan letak geografis. Kemudian yang kedua, pertumbuhan penduduk. Ya, semakin padat penduduk biasanya juga menyebabkan kelangkaan barang. Padat penduduk. Misalnya di Jakarta. Penduduk di Jakarta sangat padat, banyak pertumbuhannya. Nah, yang langka apa jadinya? Ya, yang langka adalah lahannya. Lahan untuk tempat tinggal semakin langka. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan produksi. Kemampuan produksi ini juga menyebabkan kelangkaan. Misalnya, yang semula bisa memproduksi karena mungkin harganya murah atau tidak terkendala. Nah, sekarang harga faktor inputnya semakin mahal, kemudian juga ada terkendala sehingga produksinya semakin sedikit gitu. Produksi semakin sedikit atau sulit gitu. Aduh, ya, produksinya yang sedikit atau sulit, biasanya barang itu juga akan langka. Teknologi. Jadi semakin maju teknologi sebenarnya itu penyebab kelangkaan juga akan semakin berkurang gitu, ya. Dan selanjutnya ada bencana alam. Perkembangan teknologi, ya. Semakin teknologinya canggih, sebenarnya tidak menimbulkan kelangkaan. Tapi juga ada yang menyebabkan kelangkaannya, karena mungkin dari teknologi yang canggih itu akan menjadikan polusi dan akan menyebabkan rusaknya lingkungan. Nah, itu juga bisa membuat terjadinya kelangkaan. Oke, yang selanjutnya adalah bencana alam. Oke, bencana alam sudah jelas akan membuat kelangkaan. Misalnya petani gagal panen, ya. Petani gagal panen karena banjir. Nah, ini kan termasuk dari bencana alam, banjir. Apa akibatnya? Ya, beras jadi langka. Oke, next. Nah, ini ada contoh soal untuk memperkuat pemahaman kalian. Awal tahun 2018, Indonesia mengalami kelangkaan garam yang menyebabkan langkanya garam di tahun 2018. Yang menyebabkan harga garam semakin tinggi, harganya naik kan di pasaran. Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut adalah curah hujan yang tinggi, sehingga petani garam mengalami gagal panen. Berdasarkan hal tersebut, faktor yang menyebabkan kelangkaan garam adalah, tadi sebenarnya sudah kita bahas penyebab dari kelangkaan. Apa kira-kira? Yang A, letak geografis, B, krisis ekonomi, C, pertumbuhan penduduk, D, kemampuan produksi, atau E, perkembangan teknologi. Oke, menurut kalian apa? Ya, jawaban yang paling tepat sebenarnya adalah yang D, kemampuan produksi. Oke, kenapa letak geografis salah? Inti dari letak geografis itu adalah tempat dia tinggal. Dari tempatnya yang bermasalah atau sulit ditemukan tempatnya. Nah, ini kan nggak ada membahas tempat ya. Dia sudah petani garam ya pasti di dekat laut gitu. Kemudian krisis ekonomi itu biasanya adalah inflasi, harga-harga barang yang sangat tinggi. Ini juga tidak ada. Kemudian pertumbuhan penduduk ini karena padatnya penduduk. Di soal tidak membahas padatnya penduduk. Kemudian kemampuan produksi ini benar ya, karena ini curah hujan yang tinggi sehingga petani garam mengalami gagal panen. Kemampuan produksinya memang turun gara-gara adanya curah hujan yang tinggi. Perkembangan teknologi juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, subbab yang kedua kita akan bahas tentang kebutuhan dan alat pemuasnya. Ingat, alat pemuasnya tadi intinya adalah barangnya ya. Ada kebutuhan, ada barang ataupun jasa. Jasa itu adalah pelayanan.
Lanjut. Pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah keinginan manusia atas barang dan jasa yang beraneka ragam untuk dapat terpenuhi dengan alat atau sarana yang ada sehingga tercapai kemakmuran. Itu namanya kebutuhan ya, needs. Oke, kebutuhan. Kemudian alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan manusia, baik berupa barang ataupun jasa. Oke, kita misalnya butuh minum. Berarti alat pemenuhan kebutuhannya adalah air. Paham ya maksudnya? Antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Intinya alat pemuas kebutuhan atau pemenuh kebutuhan itu ya barang ataupun jasa. Lanjut. Nah, jenis-jenis kebutuhan ada berdasarkan intensitas. Intensitas itu tingkat kepentingannya. Misalnya, tingkat kepentingannya. Penting nggak sih gitu? Oke, yang pertama ada primer, sekunder, dan yang pertama primer, yang kedua sekunder, yang ketiga adalah tersier. Primer maksudnya kebutuhan mendasar dan harus dipenuhi. Nah, kita harus tambah lagi jika tidak terpenuhi, maka akan mengganggu hidup kita. Hidup kita akan terganggu. Terganggu. Oke, contohnya adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kalau orang Jawa biasanya dengan istilah sandang, pangan, papan atau SPP gitu ya. Contohnya adalah SPP. S adalah sandang. Sandang itu pakaian. Pangan, P satunya pangan itu adalah makanan, dan P satunya papan, tempat tinggal. Nah, ini akan mempengaruhi kehidupan kita jika tidak terpenuhi, akan terganggu kehidupan kita. Kalau tidak bisa makan, kita lapar dan penyakitan. Kalau kita tidak berpakaian, ya otomatis tidak akan terlindungi kulit kita. Dan kalau kita tidak punya tempat tinggal, kita akan jadi gelandangan, tidak punya tempat berteduh dan sebagainya. Nah, ini harus dipenuhi, kebutuhan primer ini. Tidak bisa ditolak. Kemudian ada yang kedua, berdasarkan intensitasnya adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang bisa ditunda dan dipenuhi setelah kebutuhan primer. Nah, kalau saya lebih gampangnya itu adalah kebutuhan pelengkapnya primer. Pelengkap kebutuhan primer. Contoh, transportasi, komunikasi, dan informasi. Misalnya, kalian ada nasi, makanan. Makanan kan misalnya pokoknya adalah nasi. Berarti kebutuhan sekundernya ya lauk-lauknya itu. Misalnya, kemudian kalian punya pakaian, baju, kemudian sudah memakai baju, sudah memakai celana. Apa sekundernya? Ya perhiasan, misalnya topi, sepatu mungkin, dan sebagainya. Kemudian kalian sudah punya tempat tinggal, yaitu rumah. Kemudian apa sekundernya? Ya perabotan rumah itu. Misalnya adalah TV, kemudian meja, kursi, kemudian kompor, dan sebagainya. Nah, itu sekunder. Pelengkapnya kebutuhan primer. Primer dulu, baru sekunder. Yang ketiga adalah tersier atau kebutuhan akan barang mewah. Nah, kebutuhan akan barang mewah ini semua dari primer sekunder harus sudah terpenuhi untuk meningkatkan status sosial biasanya. Meningkatkan status sosial. Oke, contohnya kendaraan mewah, perhiasan, emas, jam tangan mewah misalnya. Yang ada mewah-mewahnya, rumah mewah. Nah, itu adalah kebutuhan tersier. Biasanya kalau sudah punya uang yang berlebih, kebutuhan tersier ini akan juga meningkat kebutuhannya. Misalnya kalian lihat aja Raffi Ahmad dan sebagainya, banyak memenuhi kebutuhan tersiernya kan sekarang. Lanjut ke jenis kebutuhan yang kedua adalah berdasarkan sifatnya, ada jasmani dan rohani. Jasmani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan raga, badan, fisik. Oke, pokoknya tentang badan atau fisik kita, itu namanya jasmani. Contohnya,
badan kita butuh tenaga nggak? Butuh, berarti dari makan. Badan kita butuh air, ya butuh dari minum. Kemudian badan kita butuh kuat, sehat, olahraga, badan kita juga butuh istirahat. Nah, itu namanya kebutuhan jasmani. Intinya yang meliputi badan kita. Mandi pun itu juga termasuk jasmani. Oke. Oke, yang kedua, kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan jiwa atau batin. Apa kalau bahasa sekarang health ya? Oke. Contohnya adalah ibadah, rekreasi, hiburan, liburan, rasa kasih sayang, dan sebagainya. Itu namanya kebutuhan dari rohani ya, jiwa. Lanjut, berdasarkan subjeknya, jenis kebutuhan ada individu dan kelompok. Individu itu dibutuhkan oleh perseorangan atau individu itu sendiri. Jadi, misalnya pensil bagi belajar dibutuhkan dia sendiri kan, cangkul bagi petani, atau yang lainnya. Sepatu, misalnya sepatu sepak bola untuk pemain sepak bola dan sebagainya. Kemudian ada kebutuhan kelompok. Ini dimanfaatkan atau dibutuhkan bersama-sama. Jadi satu barang itu atau kebutuhan itu kebutuhan itu bisa dimanfaatkan secara bersama-sama. Misalnya jalan raya, rumah sakit, sekolah, ini kan bisa. Kalian berangkat ke sekolah, berbanyak teman kan, teman kalian banyak, kebutuhannya sama sekolah gitu. Oke, jenis kebutuhan yang keempat berdasarkan waktunya ada sekarang dan akan datang. Maksud dari sekarang adalah kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat ditunda. Nah, ini mendesak dan tidak dapat ditunda. Jika ditunda gimana? Kalau ditunda ini akan berbahaya. Contoh, makan bagi orang yang lapar. Kalau ditunda dan dia kondisinya sedang tidak berpuasa, nah ini juga berbahaya. Nanti bisa menyebabkan penyakit, misalnya MAH dan sebagainya. Oke, obat bagi orang yang sakit ini juga harus sekarang, tidak boleh ditunda. Kalau ditunda, tidak ditangani secara benar, maka akan berakibat fatal, berbahaya. Lanjut, berdasarkan waktu yang kedua adalah akan datang. Kalau akan datang berarti bisa ditunda sebagai persiapan di masa yang akan datang. Misalnya tabungan, investasi, dan sebagainya. Oke, nah tadi sudah membahas tentang kebutuhan. Selanjutnya adalah alat pemenuh kebutuhan. Ada beberapa buku tadi yang ngomongnya alat pemuas kebutuhan sama saja. Yang pertama, menurut cara memperolehnya. Ada barang ekonomi dan barang bebas atau non-ekonomi. Barang ekonomi itu pokoknya barang yang perlu pengorbanan. Pengorbanannya apa aja? Bisa dalam bentuk uang, kita harus membelinya, ataupun bentuk-bentuk yang lain. Contohnya air mineral, ini kan berbayar, ada uangnya. Kebutuhan pokok kita juga harus beli, kendaraan pribadi juga sama. Kemudian barang bebas yang tanpa pengorbanan atau tanpa beli lah intinya, langsung gratis. Nah, itu namanya barang bebas atau barang non ekonomi. Contohnya sinar matahari gratis, udara gratis, kemudian air genangan itu juga gratis. Tapi ada kasus misalnya udara ini, nah udara bisa menjadi barang bebas ataupun barang ekonomi. Dia menjadi barang bebas jika kita masih bisa menghirup dengan gratis kayak sekarang ini. Nah, itu barang bebas. Tapi kalau jadi barang ekonomi ketika harus membayar, kalian misalnya di rumah sakit, kemudian pakai oksigen dari rumah sakit. Nah, itu kan jadi barang ekonomi atau harus berbayar. Oke, lanjut. Menurut fungsinya ada barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi ya untuk konsumsi gitu. Makanan, minuman, perumahan, dan sebagainya. Barang produksi adalah barang untuk menambah nilai guna atau menambah value-nya. Mesin, pabrik, gergaji, dan cangkul. Lanjut, menurut wujudnya ada barang material dan barang abstrak. Material itu maksudnya barang nyata, bisa dilihat, bisa disentuh, dan sebagainya. Contoh rumah, kendaraan, dan banyak lagi. Barang abstrak tidak bisa disentuh, hanya bisa dirasakan manfaatnya saja. Misalnya jasa kesehatan, jasa bengkel, pendidikan, dan sebagainya. Kalian ke bengkel tidak bisa nyentuhkan jasanya, tapi bisa kalian rasakan saja.
Lanjut. Menurut hubungannya, barang dibedakan menjadi barang substitusi dan komplementer. Substitusi itu saling menggantikan. Maksudnya saling menggantikan, tidak ada kamu, ada dia, misalnya seperti itu. Kalau komplementer itu adalah pelengkap. Ada aku dan ada kamu. Contoh, beras bisa digantikan dengan gandum. Ini kan sama-sama sumber karbohidrat ya. Karbohidrat. Misalnya harga beras naik, kita bisa ganti ke membeli gandum. Nasi dengan roti sama, kendaraan pribadi dengan kendaraan umum. Nah, ini namanya barang substitusi. Kemudian barang komplementer atau saling melengkapi. Barang komplementer saling melengkapi. Ya benar. Ini bukan tanpa melengkapi, tapi harusnya saling melengkapi. Nah, ada aku, ada kamu, lengkap sudah dunia ini. Contoh, mobil dengan bensin. Kita beli mobil harus juga beli bensinnya. Kalau cuma beli mobil tapi tidak beli bensin, ya mobil kita tidak bisa jalan. Begitu juga sebaliknya. HP dengan pulsa, sepatu dengan kaos kaki. Biasanya contoh yang gampang adalah kopi dengan gula. Kalau kita hanya minum kopi tanpa gula, rasanya nggak enak. Jadi kita harus minum kopi plus gula. Gitu. Kalau di sini biasanya contoh yang gampang adalah kopi bisa digantikan dengan teh. Tidak ada kopi, kita beli teh. Lanjut. Menurut prosesnya, jadi menurut prosesnya ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah itu yang memang benar-benar dari alam, belum diolah. Contohnya adalah benang, gabah. Nah, ini belum diolah sama sekali. Kemudian barang setengah jadi kain. Nah, ini setengah jadi kan, masih dalam lembaran. Kemudian gabah juga sudah jadi beras, sudah dikuliti. Barang jadinya contohnya adalah jadi pakaian, kemudian jadi nasi. Ini gampang ya. Intinya mentah dari alam langsung, kemudian setengah jadi itu belum bisa dipakai, kemudian diolah lagi menjadi barang jadi yang siap untuk dikonsumsi. Lanjut. Oke, selanjutnya ada skala prioritas ya. Di ekonomi, ingat tadi kan kebutuhan kita itu tidak terbatas. Tapi alat pemenuhan kebutuhan atau barang jasa yang ada di dunia ini terbatas. Jadi kita akan biar bijak ada namanya skala prioritas kebutuhan. Mana yang akan kita dahulukan dan mana yang akan kita sampingkan. Adanya kondisi kelangkaan terhadap barang dan jasa menuntut manusia untuk membuat skala prioritas. Skala prioritas adalah daftar susunan kebutuhan manusia. Nah ini. Kebutuhan manusia dimulai dari kebutuhan yang paling penting hingga kebutuhan yang dianggap kurang penting. Berdasarkan urgensinya, urgensi itu tingkat kepentingannya, mendesak apa enggaknya, itu namanya urgensi. Kebutuhan dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, jadi kalian lihat saja gambar di sebelah kanan sini ya. Lebih mendesak, kurang mendesak, lebih penting, kurang penting. Nah, di mana kita menyusun skala prioritas? Ya dari yang paling mendesak dan yang lebih penting, atau di kolom 1 sini. Nah, di tabel 1. Kemudian penting dan kurang mendesak. Jadi yang penting tapi kurang mendesak ini nomor 2. Kemudian yang ketiga kurang penting, kurang mendesak di sini. Kurang penting dan kurang penting namun mendesak, kurang penting namun mendesak adalah prioritas yang ketiga, dan yang terakhir kurang penting dan kurang mendesak. Nah, ini yang harus kita akhirkan atau tidak kita prioritaskan. Begini cara menyusunnya. Tapi susunan skala prioritas ini sesuai dengan kepribadian masing-masing orang. Jadi setiap orang akan berbeda-beda. Mereka misalnya jadi siswa atau pelajar, tentu skala prioritasnya akan berbeda dengan petani, atau berbeda dengan karyawan pabrik, berbeda dengan ibu rumah tangga, dan sebagainya. Tapi secara teori seperti itu. Lanjut. Oke, contoh lagi. Maulida adalah seorang siswi kelas 12 di salah satu SMA di Jakarta. Suatu ketika ia mendapatkan tugas untuk membuat karya tulis ilmiah mengenai limbah pabrik. Ketika akan mencetak tugasnya tersebut, ternyata tinta printer Maulida habis, sehingga ia harus mencetak tugas tersebut di warnet dekat rumahnya.
jika dilihat berdasarkan hubungan. Nah, kata kuncinya adalah hubungan. Maka printer dan tinta termasuk barang apa? Ada printer harus ada tinta. Jadi masuknya adalah ke komplementer atau saling melengkapi. Kalau substitusi tadi adalah barang pengganti. Pengganti ya. Oke. Barang ilit apa nih? Barang ilit adalah barang jika dia jumlahnya jika jumlahnya terlalu besar dia berbahaya. Nah, kalau dia jumlahnya besar berbahaya. Itu aja ya. Tapi kalian paham. Contohnya adalah api. Oke. Api itu kalau jumlahnya kecil bisa kita kondisikan, bisa buat masak. Tapi kalau dalam jumlah yang sangat besar, tidak bisa kita kondisikan dan berbahaya. Misalnya terjadi kebakaran. Air pun juga sama, kalau sedikit bisa buat minum, cuci-cuci, dan sebagainya. Tapi kalau terlalu banyak akan menyebabkan banjir. Oke. Barang ekonomi tadi adalah barang yang intinya harus melalui pengorbanan atau kita harus membeli, membeli. Material atau nyata adalah barang yang bisa kita sentuh, ya rumah dan sebagainya. Lanjut, biaya peluang, opportunity cost. Jadi sub yang ketiga adalah tentang biaya peluang ataupun opportunity cost. Oke, kondisi kelangkaannya ini, kenapa kok terjadi biaya peluang ya? Kondisi kelangkaan barang dan jasa menyebabkan manusia dalam jangka pendek tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya. Maka manusia harus memilih jenis kebutuhan mana yang akan dipenuhi terlebih dahulu dengan keterbatasan alat pemuas yang ada. Pilihan tersebut dilandasi skala prioritas kebutuhan yang tadi, tabel-tabel tadi, penting atau tidak penting, mendesak atau tidak mendesak. Dari situ, pilihan atau alternatif yang ditinggalkan. Nah ini, pilihan yang ditinggalkan akan memunculkan biaya peluang atau biaya kesempatan. Oke, gimana contohnya? Nanti kita pelajari. Lanjut, pengertian biaya peluang. Biaya peluang adalah kesempatan yang hilang karena memilih sesuatu alternatif atau bisa juga diartikan sebagai biaya yang timbul akibat memilih sebuah peluang terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia. Kita dapat mencari biaya peluang dengan cara mencari pilihan yang ditinggalkan dengan nilai tertinggi. Ya. Jadi biaya peluang itu adalah biaya yang hilang ketika kita memilih sesuatu. Misalnya kayak ada suatu pekerjaan, ada perusahaan A menawarkan ke saya gajinya 5 juta. Perusahaan B gajinya 3 juta tapi dekat rumah. Kemudian saya memilih di perusahaan B karena dekat rumah dengan gaji yang sedikit. Nah, berarti biaya peluang atau biaya yang saya tinggalkan adalah yang 5 juta tadi. Gitu. Paham ya? Lanjut. Nah, ini contoh menghitung biaya peluang. Alia baru saja lulus SMK dan ia memilih untuk langsung bekerja. Ia ditawari beberapa pekerjaan, antara lain yang pertama, menjadi staf keuangan perusahaan X dengan gaji 5 juta. Staf administrasi perusahaan Y gajinya 3 juta. Staf marketing perusahaan Z gajinya 6 juta. Jika Alia memilih menjadi perusahaan marketing di perusahaan Z, oke, dengan gaji 6 juta. Karena tawaran gaji yang paling tinggi, maka biaya peluangnya adalah 5 juta. Ya. Ingat, yang biaya peluang adalah biaya alternatif atau kesempatan alternatif yang nilainya tertinggi yang kita tinggalkan. Tawaran perusahaan X. Mengapa? Karena pilihan tersebut mempunyai nilai tertinggi dari pilihan yang ditinggalkan Alia. Oke, Alia memilih di perusahaan Z kan 6 juta. Berarti kita harus membandingkan yang kita tinggalkan antara 3 juta dan 5 juta. Mana yang lebih tinggi? Ya, yang 5 juta ini adalah biaya peluang atau opportunity cost-nya. Tidak ditambah. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh soal lagi. Ibu Maria dihadapkan dengan dua pilihan antara menikah, kemudian pindah bersama suaminya, keluar kota, diberikan uang bulanan sebesar 3 juta. Oke. Atau tetap bekerja,
dengan penghasilan 5 juta setiap bulannya. Pada akhirnya, dengan berbagai pertimbangan, Ibu Maria memilih untuk menikah dan meninggalkan pekerjaannya. Opportunity cost atas pilihan Ibu Maria adalah, Ibu Maria ini memilih untuk menikah, jadi cuma dapat 3 juta dari suaminya. Berarti yang terbesar yang ditinggalkan yang mana? Ya ini, yang 5 juta. Oke. Gampang ya, intinya biaya peluang itu cari saja nilai yang ditinggalkan, bukan yang dipilih, tapi yang ditinggalkan, dan nilainya paling besar. Misalnya ada beberapa pilihan. Lanjut. Oke, sub yang keempat adalah masalah pokok ekonomi. Oke, masalah ekonomi ada dua macam, aliran klasik dan modern. Kalau klasik itu membahas bagaimana memproduksi, bagaimana distribusinya, dan siapa yang akan mengkonsumsi. Sebenarnya agak mirip ya. Kalau modern adalah tiga ini: what, how, and for whom. Apa barang yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi barang tersebut, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. What, how, and for whom. Jika di soal misalnya ada 5W1H itu salah, hanya 3 ini. What, how, and for whom. Apa, bagaimana, dan untuk siapa. Masalah pokok ekonomi klasik. Nah ini, masalah yang pertama kan produksi. Produsen harus mengetahui barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi dipecahkan oleh produsen sendiri. Kemudian masalah distribusi adalah masalah yang dipecahkan oleh distributor. Perlu mengetahui sarana distribusi yang tepat agar hasil produksi dapat sampai ke konsumen. Nah, biasanya adalah melalui pengiriman apa dan sebagainya. Distribusi. Kemudian masalah konsumsi. Apakah konsumen dapat menjangkau barang yang tersedia atau justru akan sia-sia? Oke, ini masalah konsumsi. Lanjut. Kemudian masalah ekonomi modern, WFH ya. Work from home kalau dulu. Kalau ini adalah what, for whom, and how. Oke, barang dan jasa apa yang akan diproduksi dan berapa banyak, itu adalah untuk mengatasi masalah modern what. Masyarakat harus dapat menentukan jenis, jumlah barang, dan jasa yang akan diproduksi. Barang dan jasa yang akan diproduksi yang dianggap dibutuhkan dan memerlukan. Lanjut, yang kedua adalah how. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Dengan sumber daya yang ada, masyarakat harus menentukan teknik produksi. Kata kuncinya di how itu adalah teknik produksi yang efisien. Yang terakhir adalah untuk siapa barang dan jasa diproduksi. For whom. Masyarakat harus dapat menentukan target pasar, pangsa pasar, segmen pasar yang dituju sesuai dengan kriteria. Nah ini kata kuncinya ada di target pasarnya. Lanjut. Oke, contoh soal lagi. Berdasarkan kenyataan tersebut, yang termasuk dalam masalah ekonomi modern adalah, ingat masalah ekonomi modern hanya 3 ya. What, how, and for whom. Kita baca aja satu-satu kalau soalnya seperti ini. Yang pertama, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Oke, untuk siapa bahasa Inggrisnya adalah for whom. Ya. Yang ada nomor satunya benar. 1111. Oke. Nomor 2, kita coba cek kapan barang tersebut harus diproduksi. Nggak ada kapan, when itu nggak ada. Berarti yang ada nomor 2-nya salah. D dan E sudah pasti salah. Nomor 3, bagaimana cara memproduksi barang tersebut? Bagaimana? Nah ini kan bagaimana, bahasa Inggrisnya adalah how. Jadi benar, yang ada 3-nya. 1, 3, dan 5. Oke. Yang 5, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Ini juga benar, for whom. Oke ya, jadi kalian bisa menggunakan metode eliminasi. Kalau kita baca yang 4, ini juga salah. Apakah sarana distribusi? Nah, ini kan distribusi. Jadi masalah ekonomi klasik. Oke, latihan soal. Nomor 1. Jadi untuk
bab 1 ya, kita sudah mempelajari sampai setengahnya lagi akan di video selanjutnya. Sebelum itu kita harus mematangkan konsep yang sudah kita pelajari dengan latihan soal. Nomor 1, kegiatan pembelajaran di sekolah berlangsung hingga sore hari, sehingga hal ini menyebabkan siswa harus membawa bekal makan siang atau membawa uang saku untuk membeli makanan. Apabila dilihat dari intensitas tingkat yang harus didahulukan, primer, sekunder, tersier, dan sifat tadi ada jasmani dan rohani. Maka kebutuhan siswa tergolong dalam makan itu kan SPP tadi ya, sandang, pangan, papan. Jadi termasuk kebutuhan primer. Kemudian sifat, makan kan kebutuhannya tubuh untuk tenaga, berarti jasmani. Yang paling tepat jawabannya adalah B, primer. Makan itu adalah primer, kemudian makan juga termasuk untuk jasmani atau kebutuhan fisik tubuh kita. Lanjut nomor 2. Elisa merupakan seorang pelajar dana pada saat menjelang akhir pekan. Gimana? Elisa merupakan seorang pelajar dana pada saat menjelang akhir pekan. Elisa memiliki rencana berikut. Yang merupakan prioritas kegiatan yang harus dilakukan adalah, nah kalau skala prioritas tadi ada yang penting dan mendesak, itu kan yang pertama. Oke, kita tinggal baca saja. Melakukan perjalanan wisata ke luar negeri ini sudah pasti salah. Pelajar tidak terlalu penting juga untuk wisata ke luar negeri ya. Ingat-ingat, kata kuncinya adalah sebagai pelajar. Tapi ini di soal, kalau misalnya pelajar yang lain juga beda lagi ya kasusnya. Oke, membeli pakaian baru untuk digunakan di pantai juga tidak mendesak. Mengerjakan tugas dari sekolah bersama teman-teman. Nah, ini mendesak ya. Penting dan mendesak. Oke, berarti yang ada nomor 3-nya. Jawabannya adalah yang E ya. 3, 4, dan 5. Jadi kalian kalau baca pernyataan seperti ini tinggal di metode eliminasi saja. Lanjut nomor 3. Di daerah Delta banyak diskusi penyemakan kulit sapi ya. Sebelum adanya industri tersebut, air bersih bukanlah barang langka. Oke, sebelumnya air bersih itu bukan barang langka. Jadi gampang ditemukan sebelum adanya penyemakan kulit sapi. Dengan adanya limbah industri, air menjadi barang langka ya, karena airnya sudah tercemar sama industri kulit sapi tadi ya. Salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan tersebut adalah ini adalah metode untuk mengatasi kelangkaan air bersih. Oke, kalau seperti ini harus kita baca satu-satu ya. Dan yang paling mungkin ataupun paling efisien untuk mengelola air bersih. Yang A, sumber air bersih di tetangga daerah lain yang kelebihan air bersih. Oke, kita simpan dulu. Yang B, pemerintah memberi sanksi kepada pelaku yang membuang limbah di sungai. Oke, kita simpan. Yang C, pemerintah mengharuskan pengelolaan industri untuk memiliki dan menggunakan alat pengolah limbah. Oke, ini oke. D, pemerintah membantu masyarakat dalam hal pembuatan sumur mendapatkan air bersih. Kita simpan. Kemudian yang E, pemerintah menutup izin usaha bagi industri yang melakukan pencemaran. Nah, kalau kasusnya seperti ini, yang paling tepat adalah yang C. Jadi harus dikelola dulu limbahnya. Industri itu kan soalnya juga penting ya untuk perekonomian masyarakat sekitar ataupun masyarakat luas gitu. Dengan adanya industri, perekonomian akan semakin berputar. Jadi kalau ditutup ya nanti ekonominya malah turun gitu. Yang paling tepat ya ini, diadakan aja untuk menggunakan alat pengolahan biar airnya itu tidak tercemar sama limbah industri. Lanjut. Oke, nomor 4. Toko kue Barokah setiap harinya memproduksi 2 macam kue, yaitu brownies dan bolu pisang. Dengan modal yang dimiliki senilai 3 juta, toko kue tersebut dapat menghasilkan 15 kue brownies dan 10 bolu pisang. Akhir-akhir ini dia dengan 3 juta bisa 15 kue brownies ya,
kemudian 10 bolu pisang. Lanjut, akhir-akhir ini pesanan kue bolu meningkat, namun toko kue barokah tidak menambah modal yang sudah ada. Oke, ya modalnya mungkin pas-pasan. Akhirnya manajer memutuskan untuk mengurangi produksi brownies dari 15 buah menjadi 10 buah. Oke, dikurangi 5 ya. Jadi 10 kue brownies. 10 kue brownies. Dan meningkatkan produksi bolu pisang menjadi 20 buah. 10 jadi 20. Oke, jadi 20 bolu pisangnya. Bolu. Hop. Pernyataan biaya peluang yang tepat adalah biaya peluang adalah biaya yang kita tinggalkan dan nilainya paling besar. 15 10 kemudian dikurangi jadi 10. Berarti kan dia mengurangi 5 kue. Kemudian dia berarti menambah bolu pisangnya kan menambah 10 bolu. Pernyataan biaya peluang yang tepat. Nah, tinggal kita baca. Berarti kan ini 1:1,5 ya. Kalau misalnya di bolu. Biaya peluang 1 buah bolu pisang sama dengan 1 brownies enggak. Karena di sini kalau kita bikin berarti 1 bolu sama dengan 0,5 kue. Dari mana? 0,5 ya, kalian bagi 10 semua saja. 10 bagi 10 jadi 1, 5 dibagi 10 jadi 0,5 atau setengahnya. Berarti kurang tepat. Yang B 2 juga kurang tepat. Yang C biaya peluang 1 buah bolu pisang sama dengan 0,5 brownies, kue brownies ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Lanjut. Nomor 5, terakhir. Perhatikan permasalahan ekonomi berikut. Berdasarkan pernyataan tersebut, masalah ekonomi modern yang ditanyakan what, how, and for whom ditunjukkan oleh nomor. Kita baca satu-satu. Seorang pengusaha dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menciptakan sebuah ide produk yang akan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan melakukan berbagai inovasi. Ini bisa juga sebagai what, apa, barang apa. Kemudian yang nomor 2, penggunaan teknologi produksi diharapkan mampu meningkatkan teknologi produksi. Diharapkan mampu meningkatkan output sekaligus mencapai efisiensi produksi sehingga produsen memperoleh maksimum. Nah ini namanya adalah how. Bagaimana? Yang nomor 3, manusia memiliki kebutuhan ekonomi yang tidak terbatas sehingga mendorong eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Ini bukan masalah ekonomi modern. Kemudian yang 4, seorang produsen memeratakan pangsa pasar. Ingat, pangsa pasar itu juga segmentasi pasar, sama saja. Target pasar juga sama. Jadi ini masalahnya adalah for whom. Jadi kita tinggal cari aja kata kuncinya dari produk yang dihasilkan sehingga proses pemasaran menjadi tepat sasaran. Kekayaan sumber daya alam ini sangat banyak sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu panjang dengan asumsi penggunaan dilakukan secara bijaksana. Ini juga bukan. Jawabannya adalah 1, 2, dan 4 yang B. Oke, sekian ya untuk pelajaran hari ini. Jadi kalian tinggal ingat-ingat saja pelajarannya ya, dari masalah ekonomi, pengertian ekonomi, skala prioritas, opportunity cost, dan masalah ekonomi klasik ataupun modern. Nah, yang paling banyak itu tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Yang paling sering ditanyakan biasanya barang substitusi ataupun barang komplementer. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sampai sekian ya. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, membahas dari sisa bab 1 kelas 10 konsep dasar ilmu ekonomi. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.